Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Zawiyah. Kali ini kita kedatangan tamu, di mana kita tahu ketika kita hidup di jauh dari rumah dan jauh dari keluarga, kita pasti berkumpul dengan sesama orang Indonesia. Di mana kita saat ini pasti tidak lepas dari komunitas pelajar di Indonesia, baik itu di Yaman ataupun di negara-negara lainnya. Maka kali ini podcast Zawiyah mendatangkan seorang yang sudah paham di bidangnya dengan komunitas ini, Kang Salah. Gimana kabarnya, Kang? Ahlan wasahlan, kabar baik sehat. Alhamdulillah ya, bkhair. Alhamdulillah. Oke, mungkin Kang Salah bisa ceritakan dulu bagaimana latar belakang antum berangkat ke Yaman ke Universitas Al-Aghof ini, terus bagaimana apa yang kenapa antum memilih Universitas Al-Aghof? Mungkin bisa dimulai dari itu, Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman Ahgopos, sahabat Ahgopos, alhamdulillah terima kasih banyak atas waktunya. Dan ini sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di acara Zawiyah ya. Zawiyah. Zawiyah ini sebuah program yang perlu kita apresiasi. Terutama kita ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Ahgopos yang beberapa hari lalu Mas Aris itu menghubungi saya. Emang terbaik ini Mas Aris ini. Sangat semangat beliau. Mas Aris sudah datang ke kamar bahkan dari sebelum puasa beliau sudah konfirmasi kita mau adain program Zawiyah. Apa itu Zawiyah? Katanya podcast segala macam. Kita antar undang narasumbernya itu dari teman-teman Ahgof yang sudah ada yang dari bidang organisasi, ada yang bidang keilmuan dan macam-macam. Dan ini perlu kita apresiasi program yang sangat luar biasa, bukan hanya bukan hanya untuk sebuah program dalam sebuah organisasi, tapi ini juga sebuah bentuk apresiasi untuk teman-teman yang saat ini melanjutkan studinya di Universitas Al-Aghof. Karena kita tidak tahu banyak sekali mungkin orang-orang yang sudah melalang buana, yang sudah banyak pengalaman, yang sudah banyak ilmunya yang perlu kita gali sejauh mana dan seluas apa pengalamannya seperti itu. Jadi nama saya Salahuddin Al-Ayubi dan biasa akrab dipanggil sama teman-teman tuh Kang Salah. Kang Salah. Cuman ini jujur ya, panggilan Kang Salah itu setelah Ana masuk Ahgop malah. Oh, itu baru pertama kali di Ahgop berarti, Kang? Iya, di Ahgop. Ajib. Jadi apa karena waktu itu mungkin ya waktu Ana tahun pertama di Ahgop itu teman-teman di Mukalla itu beberapa bulan sebelum safar ke Ahgop ke Yaman itu Ana rubah nama Instagram Ana. Iya. Dari sebelumnya apa, akhirnya Ana rubah jadi Kang Salah deh. Oh, jadi mulai dari nama Instagram itu terus ya? Terbawa akhirnya. Iya, makanya akhirnya setelah kenal masuk Ahgop, berteman dengan teman-teman, akhirnya kadang kan kita suka mutualan ya. Iya. Tentang Instagram. Antum apa nama Instagramnya? Kang Salah. Oh, dari situ mungkin dipanggilnya Kang Salah. Oh, terbawa dari situ berarti. Akhirnya banyak sampai hari ini teman-teman itu suka manggilnya Kang Salah. Ya terserah mau manggil Kang Salah atau Salah sama aja. Dulu Ana itu lulusan dari Darul Habib. Darul Habib di Sukabumi ya, Kang? Iya. Saya asli Tangerang, Banten, di Balaraja. Teman-teman Tangerang di sini pasti tahu lah Balaraja di mana, lebih tepatnya di Kampung Sireng Asih. Kampung Sireng Asih, Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya. Jadi Balaraja itu sebetulnya kecamatan. Ya. Tapi setelah itu ada terjadi pemekaran dan Ana masuknya domisili ke Sukamulya itu. Oh. Tapi ketika ditanya sama teman-teman dari mana Tangerangnya, Balaraja. Karena itu lebih familiar gitu kan. Akhirnya dari Balaraja, Tangerang dan lulus MI, Ana melanjutkan studi Ana ke Pondok Pesantren Darul Habib Sukabumi. Di sana alhamdulillah. Mulai dari tahun berapa gitu, Sorry? Dari 2013 kalau nggak salah. 2013 berarti antum setelah lulus SD itu. SD. Lulus SD atau MI, duluan MI. Masuk lulus MI, kemudian melanjutkan studi di Pesantren Darul Habib. Alhamdulillah tamat tahun 2020 kalau nggak salah, 2020 atau 2021. Sekitar 7 tahun itu ya. 7 tahun setengah, betul. Ya, lotok itu kalau bahasa Jawanya. Kalau lotok sih enggak ya, cuman ya insyaallah lah ada pengetahuan sedikit. Ada khobar tuh insyaallah gitu. Nah, akhirnya setelah lulus waktu wisuda itu ditanya kan sama ustadz kita di pondok pesantren bagian tarbiyah, soal ente pengen kemana katanya. Nggak tahu ya Ustadz, ya bingung katanya. Pengennya sih ke Turki waktu itu. Jadi kalau boleh jujur ya,
Ahgop itu bukan pilihan. Bukan pilihan pertama. Oh, tapi pilihan kedua. Pilihan kedua mungkin atau ya. ketiga bahkan. Jadi waktu masih wisuda itu, sebelum wisuda ditanya sama Ustadz mau kemana lah, pengennya sih ke Turki. Cuman lihat waktu itu COVID ya kan. Jadi keberangkatan ke Turki waktu itu masih 50-50 lah berangkat atau enggaknya. Akhirnya waktu wisuda gini aja, Ustadz, coba tulisan di Ahgop. Oke. Ahgop itu. Akhirnya waktu wisuda makanya dia dipanggil ya kan, Salahuddin Al-Ayyubi akan melanjutkan studinya ke Universitas Ahgop ya. Oh, ajib tuh. Padahal dia tuh bukan Ahgop itu. Dan ternyata dari cantuman itu ternyata beneran Ahgop antum ya. Nah akhirnya setelah beberapa bulan kita khidmah juga di pondok, masa khosis lah bahasanya, sambil nunggu keberangkatan, sambil nunggu kepastian juga ini maunya kemana. Akhirnya waktu itu kita konsul ke guru kami di pesantren, ke Abuya. Nah, Abuya, Ana ini pengen lanjut Abuya, tapi bingung mau kemana. Bukan bingung sih, tapi lebih pengennya ke Turki. Lanjut studi, karena di Turki itu Ana lihat beasiswa ya. Di Turki beasiswa, karena sebelumnya pun ada kakak kelas kami yang berangkat ke Turki, dia setahun 2 tahun selesai Al-Quran sampai mungkin dapat sana, habis itu pulang. Seperti itu. Akhirnya Ana pengen ke Turki ya Bu ya, pengen hafal Quran setahun 2 tahun, selesai di Turki mungkin kalau masih ada himmah, masih ada semangat, dan juga kalau ada biaya, insya Allah pengen ke Ahgop lanjut. Jadi Ahgop tuh setelah ke Turki tadi. Setelah ke Turki itu. Dan ternyata tapi takdir membawa antum ke sini ya Kang ya. Kata Abu ya, kita yakin mau ke Turki, gitu. Kata anak, insya Allah Bu ya, insya Allah Bu ya. Kenapa main ke Turki? Ya Bu ya, mumpung anak masih muda Bu ya, karena kebetulan di angkatan anak itu, anak paling muda. Dari semua teman-teman angkatan itu anak paling muda. Akhirnya ya Abu ya, mumpung masih muda ya ngambil Quran dulu deh. Setahun selesai Quran baru mungkin lanjut nanti ke Ahgop, seperti itu. Dan di sisi lain kan karena waktu itu ya lagi pandemi, setelah pandemi, jadi ekonomi kita nggak stabil, sehingga untuk berangkat langsung ke Ahgop pun waktu itu sudah dibuka pendaftaran, kayaknya nggak mungkin deh. Seperti itu. Akhirnya kata Abu ya, Hasan nanti ke Ahgop langsung. Hasan nanti ke Ahgop. Tapi Abu ya tadi timbangan ya Bu ya. Seperti itu meskipun guru mengatakan seperti itu, ketika wakenya berbeda kan kita agak ada pertimbangan, ada pertimbangan lah yang itu realistis sebetulnya. Iya. Kita Bu ya, ente ke Ahgop. Kalau ente ke Ahgop, ente bakal dapat semuanya. Ente di sini sudah pernah jadi ketua bagian bahasa Arab waktu dulu kan. Kemudian juga ente di sini juga alhamdulillah belajar ente stabil, nilai ente bagus, katanya. Sayang kalau ente nggak langsung ke Ahgop. Tapi Abu ya gimana nih Bu ya? Masalahnya ya kita keuangan kita belum stabil, masa pandemi waktu itu. Akhirnya kesimpulannya jadi Abu ya lebih menekankan ke Ahgop. Coba istikhorohin gimana hasilnya. Abu itu setuju ke Ahgop. Nelfon ke orang tua, kata abahana, ya sudah bismillah berangkat. Ya walaupun itu walaupun sedikit bahasanya berat hati kita berangkat ke Ahgop. Karena bukan tujuan utama kita, tapi alhamdulillah sampai hari ini karena bisa bertahan di tahun kelima. Ya karena memang bertahan di Ahgop itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah, cuman nggak terlalu susah juga. Jadi untuk kita bisa bertahan sampai mustawa 4 dan mustawa 5 itu ya sesuatu yang mungkin bisa dibanggakan bagi sebagian orang ya Kang ya. Dan bagi saya itu juga sesuatu yang bisa dibanggakan tuh. Karena ini perjuangan banget. Akhirnya alhamdulillah dibilang nggak berasa ya berasa lah ya. Berasa itu. Berasa banget karena kita di sini setiap hari ujian, mungkin ujian hidup, ujian pelajaran, ujian dan segalanya. Dan kadang kalau kita minta doa tuh sama orang tua, Abah, minta doanya ujian. Kadang suka ditanya, ente ini ujian mulu kan? Sama-sama, ada juga sering gitu Kang. Kayak misal Umi minta doa buat ujian, besok ujian. Kok ujian terus sih Le? Kata Umi ada gitu pasti. Ujian mulu ya. Saking seringnya itu gitu Ahgop ya. Minta doanya alhamdulillah sampai hari ini insya Allah beberapa bulan lagi kita sudah insya Allah. Di bulan apa Kang kira-kira kalau boleh di spoiler nih buat para penonton yang di rumah mungkin? Insya Allah untuk wisuda sih kemarin ada pemberitahuan dari ketua kami, ketua Duf'ah, itu sekitar April, insya Allah. Teman-teman di rumah jangan lupa April. Oke. Berarti antum sudah memang ada latar belakang organisasi ya Kang sebelumnya di
Darul Habib itu ya. Lalu melanjutkan di sini itu. Jadi untuk organisasi ya Ana juga pernah dulu ya di pesantren itu jadi wakil bagian kesehatan. Dari tahun berapa itu? Bahkan dari anak ibtidak. Jadi anggota dari kecil itu. Kadang tugas kita ngambil nasi buat yang sakit gitu. Sama lah kayak di sini gitu. Nasi dari kecil itu kita di bagian kesehatan sampai di 2 aliyah. Ana diamanahin jadi wakil ketua bagian kesehatan. Kemudian di kelas 3 aliyahnya Ana ditunjuk jadi ketua bagian bahasa Arab. Jadi emang banting setir banget. Jadi kesehatan ke bahasa Arab. Dan di tahun ketiga terakhir pun di kelas 3 aliyah itu Ana menjadi ketua bahasa Arab plus wakil bagian kesehatan. Nah, akhirnya di kelas 3 aliyah itu tuh di bagian bahasa Arab itu Ana betul-betul merasakan bagaimana amanah itu harus kita jaga dengan baik. Baru berasa banget itu sebelum Berarti kalau antum mengatakan antum dari dulu sudah berorganisasi sebagai pengurus bahasa Arab, berarti waktu antum datang ke Yaman ini gimana Kang? Ada tantangan terkendala bahasa atau enggak ketika antum datang ke Yaman ini? Alhamdulillah ya untuk bahasa, karena walaupun kita mungkin berbicara bahasa Arab di pesantren ya, pastinya ketika kita datang ke Arab tuh beda. Jelas Itu perlu adaptasi. Kita ngomong ilain anta pasti diketawain dong sama. Ya. Itu kan banyak bahasa yang nggak sesuai ekspektasi kita. Jelas. Kan sehari-hari kita bahasa Arab pakai bahasa Arab fusha di pesantren. Kemudian datang ke sini ya dosen pun ngomong bahasa Arab fusha di kelas. Iya. Di luar kelas ketika kita mau asyarah sama orang Harim, sama orang Yaman itu sangat jauh lah dengan bahasa. Bahkan dosen pun banyak yang pakai bahasa Amia kan, yang apalagi di Mustawa 4 dan Mustawa 5 gitu. Dan itu pasti kaget. Kita biasa ngomong bahasa Arab di pesantren dengan bahasa fusha yang ya tata masih terbata-bata gitu. Kemudian datang ke sini langsung ngomong terjun lapangan sama orang Arabnya, dan di kelas pun diajar dengan bahasa Arab, itu perlu adaptasi yang lumayan. Kalau antum cara adaptasi maksudnya dengan bahasa Arab yang di pesantren dulu terbata-bata terus langsung datang ke sini gimana Kang? Kalau Ana dulu nih sedikit cerita. Ana dulu sebelum Ana berangkat, Ana dipesenin sama Abana. Kamu nanti kalau di sana biar bisa bahasa Amiale, kamu sering-sering pergi ke pasar. Nah, jadi Ana lakuin itu. Ana dulu itu Kang di Mukalla itu Ana seminggu bisa 3 kali Ana ke Sirij itu. Karena untuk menghafalkan omongan Abana itu. Jadi alhamdulillah setelah datang di sini Ana jadi lebih gampang untuk memahami orang-orang yang mengatakan bahasa Amia. Kalau antum gimana Kang? Kalau Ana sih karena memang target pertama Ana datang ke Yaman, dan kita juga perlu adaptasi dengan bahasa Arab. Pastinya kan yang perlu kita adaptasiin ya pelajaran di kelas. Pelajaran di kelas itu kan ya seenggaknya kita paham lah, nyampe apa yang diomongin ustadz, apa yang diomongin dosen itu di kelas kita nyampe. Kita sering diskusi, memaksakan diri untuk berbicara dengan bahasa Arab, baik itu dengan teman kita ataupun dengan dosen, kemudian dengan atau orang-orang Arab sekitar. Walaupun memang di awal itu kita berbicara dengan bahasa fusha. Kadang orang Arab juga kadang ini orang ngapain sih bahasa fusha, mau ngajar gitu. Mau ngaji Quran gitu. Bahkan ada teman kita yang ngomong bahasa fusha dari awal sampai akhir sama sopir taksi atau sama siapa gitu, orang Arab lah gitu. Akhirnya kata orang Arab apa? Shadaqallahul adzim. Itu berarti kejadian beneran itu ya. Di Shadaqallahul adzim itu. Padahal lagi ngobrol. Karena terlalu orang Arab sini kan pasti tidak terbiasa. Karena kan kalau di Indonesia seperti bahasa baku kan ya kan. Betul, bahasa baku. Seperti kayak orang lagi ceramah atau lagi pidato, presentasi gitu kan. Makanya betul bahasa itu secara umum, baik itu bahasa Arab atau bahasa Inggris, itu memang kita perlu bersentuhan langsung dengan orangnya. Perlu mulamasah lah. Karena kenapa? Karena kita ngomong bahasa Arab doang, modal kita muasyarah sama orang Indo, bahasa Arab kita nggak bakal berkembang. Tapi kalau kita sudah memberanikan diri, menantang diri untuk berbicara langsung dengan orang Arabnya, itu akan ada perubahan pasti skill kita bahasa Arab itu. Setelah antum adaptasi selesai itu Kang, apakah dari antum sendiri nih? Berarti dari Mukalla itu sudah mulai mengurusin teman-teman jadi bagian khidmah ataupun gimana antum? Oh, enggak. Oh, di Mukalla belum berarti? Oh, di Mukalla itu jadi setelah Ana datang ke Yaman, ke Ahbab itu Ana mikir Ana sudah ngerasa lelah dengan organisasi dan itu boleh. Agak trauma berarti ya kita bisa ya. Capek. Dengan G10 saya sudah capek, walaupun alhamdulillah memang waktu itu banyak ya pencapaian kita, target kita di tahun itu, dan alhamdulillahnya
tahadus binikmah waktu zaman anak ketua IDI ke Logoh itu bisa dibilang dengan sanah dahabiyah. Tahun keemasan tuh. Tahun keemasan karena peraturan kita ketat, hukuman kita keras, dan alhamdulillah dengan ketatnya peraturan, dengan kerasnya hukuman itu, teman-teman baru yang baru 3-4 bulan itu bahkan bisa ngalahin orang yang sudah 4-5 tahun di pondok. Ajib. Gara-gara program antum itu berarti. Ya, karena saking ketat. Iya, karena apa? Karena memang bahasa itu perlu dipaksa. Iya, dipraktekkan Gitu, harus terus ditekan karena ya bahasa Indonesia itu kan bahasa keseharian ya. Iya, benar. Bahasa keseharian. Kadang mungkin ada orang yang mikir, ini kalau gue terlalu jago banget bahasa Arab atau jago banget bahasa Inggris, bahasa Indonesia gue bakal kelupaan. Padahal enggak. Lughatul itu nggak bakal jelas. Nggak bakal bisa lupa seperti itu. Dan akhirnya anak bakal ke Ahgop tuh udahlah, pengen fokus belajar aja. Dan ya datang kita juga ke Ahgop juga belajar. Iya. Dan kita lihat juga Ahgop selain dulu tuh anak maju mundur ke Ahgop karena anak takut ujiannya. Oh, berarti antum bukan menjadikan Ahgop sebagai pilihan pertama, itu salah satunya gara-gara ujian juga itu. Ujian. Oh. Karena kan katanya ada ujian ya kutu nafis. Gini nih. Ini harus dihafalin. Sedangkan kita di pondok berapa lembar doang. Ya di pondok itu kan kalau di tempat anak kan bahasa Indonesia, jadi kita bisa ngarang atau pasti inget-inget. Kalau di sini ya seperti itu, nggak bisa, harus benar-benar nason. Betul. Akhirnya bisa nggak ya ke Ahgop? Sudahlah tahun pertama bismillah. Makanya tahun pertama itu nggak mikirin organisasi, nggak masuk ke bagian pengurus duf'ah wala apa. Cuman tugas ana, fokus ana di mustawa awal itu belajar. Dan kita dulu tuh waktu itu punya target ya. Ini gimana caranya harus dapat kamlat. Walaupun memang ekstrim, sulit ini kayaknya di Ahgop ini gitu kan. Cuman alhamdulillah bisa bertahan sampai hari ini. Berarti antum setelah di Mukalla itu lalu berpindah ke Tarim, antum tahun berapa, Kang? Kalau tahun berapa ya? Sekitar tahun 2023. Ya. Oh, jadi buat informasi buat teman-teman, kita di Universitas Al-Ahgaf ini melakukan jenjang studi ketika di kuliah syariah kita ada 5 tahun. 4 tahun kita laksanakan di Tarim dan tahun pertama itu di Mukalla. Jadi Kang Salah ini melaksanakan tahun pertamanya di 2022 ya Kang ya? Iya. Di Mukalla, terus berpindah ke 2023 ke Tarim gitu. Lalu setelah antum pindah ke Tarim nih gimana Kang? Maksudnya apa bedanya sama Mukalla ini? Mungkin ada culture shock. Oh, sangat beda. Karena kalau di Mukalla itu kan masyarakat Indonesianya nggak sebanyak di Tarim. Jelas. Dan kota Mukalla itu kan kota luas besar. Jadi dari biahnya pun beda, lingkungannya pun beda. Akhirnya ketika kita ke Tarim tuh, ini kayak Indo banget itu. Keluar gerbang dikit, saking banyaknya. Keluar gerbang dikit langsung kelihatan orang Indo. Tapi di Tarim itu beda, rohaninya beda, lebih tenang, kemudian juga beda lah, adem. Iya, mungkin kalau bagi teman-teman yang mungkin agak tidak percaya barokah, tapi memang di Tarim ini karena dia di wadi dan ketinggian di sini itu sekitar 400-500 meter di atas permukaan air. Jadi memang suhunya agak dingin. Tapi memang pasti ada asar-asar aulia itu pasti. Jadi biahnya itu memang semuanya itu orang berpeci, semuanya itu orang bersarungan, semuanya orang itu betul-betul muta'adib. Kalau di Tarim seperti itu. Beda dengan Mukalla, yang Mukalla memang masyarakat umum ya, dan itu di kota, bahasanya seperti kota, dan ya sedikit banyak berbeda. Tapi secara garis besar ya Yaman bisa dibilang Hadramut ya, itu provinsi atau kota yang luar biasa. Karena waktu kita di Mukalla pun ya masyarakatnya pun tertutup, terutama yang perempuan, dan betul-betul mereka sangat menghormati perempuan. Seperti itu. Di Mukalla kita sudah takjub karena semuanya tertutup, ya kan, semuanya menghormati perempuan. Ketika datang ke Tarim itu lebih luar biasa takjubnya. Berarti setelah antum masuk ke Tarim nih Kang, itu berarti awal mula antum masuk di PPI itu, dan pada akhirnya antum sekarang sampai jadi anggota MPA, dan setahun sebelumnya antum jadi ketua PPI itu gimana ceritanya itu Kang? Jadi jujur ya, ini agak lucu emang anak masuk PPI itu. Jadi kalau bisa dibilang anak masuk PPI itu dipaksa. Oh, dipaksa? Iya. Jadi gini. Jadi waktu anak di Mukalla dulu Tanah suka jualan. Ya. Jualan kayak jualan pisang goreng, jualan ya. UMKM tuh berarti. UMKM. Kita juga termasuk pelaku UMKM di Mukalla. Akhirnya bahkan kita Ana sudah punya partner teman waktu itu. Dari Mukalla kita sudah komitmen. Kita di Tarim kita buka Just Tip. Bos, ajib. Just Tip. Kita jualan apa kayak gitulah macam. Dan niat Ana masuk
pindah ke Tarim itu lanjut Mustawa 2 itu sebetulnya nggak ada terlintas sedikit pun di benak untuk masuk organisasi. Nggak ada sedikit pun. Pokoknya gue pengen belajar, gue pengen Dagang. Pengen duit. Soalnya ada kesempatan. Soalnya kan kita juga ingin merasakan euforia ya, bagaimana orang-orang yang belajar di luar negeri, mahasiswa. Kalau kita mungkin sering dengar ya cerita-cerita teman di Azhar di Mesir itu kan, ada yang jualan tempe, ada yang jualan ini untuk bertahan hidup. Nah, kita juga pengen gitu lah. Masuk ke Tarim, pindah ke Tarim, nggak ada sedikit pun pengen masuk organisasi. Tapi waktu itu di kamar Ana ada salah satu teman Ana yang waktu itu di Mustawa 3 dan dia pengurus waktu itu ada namanya Orda Pajajaran. Orda Pajajaran itu organisasi daerah yang mencakup 3 provinsi, Banten, Jakarta, sama Jawa Barat. Nah, kebetulan teman Ana di kamar ini dia aktif pengurus di bagian Orda Pajajaran itu. Nah, karena ya dulu mungkin Ana juga pernah aktif di organisasi sebagai ketua Kisbul Ugom. Iya. Kadang ngobrol sama dia itu udah kita ngobrol terkait masalah keorganisasian, bagaimana pandangan ente tentang Ahgov, bagaimana pandangan ente tentang AMI, ya kan, bagaimana pandangan ente tentang orda-orda yang ada di sini, bagaimana ya walaupun memang Ana nggak ada basic kuat atau organisasi yang matang, tapi sedikit banyaknya Ana punya bekal gitu, untuk organisasi. Nah, akhirnya mungkin ketika teman Ana ngelihat ini seolah juga nyambung nih diajak ngobrol organisasi, akhirnya dia punya teman tuh. Dia punya teman yang kebetulan waktu itu PPI lagi nyari anggota. Lagi beragremen tuh. Beragremen. Ada satu senior kita. Waktu itu dia pertama jadi koordinator ya. Datang ke kamar anak. Antum sholah ya? Iya, antum tahu dari mana anak? Ini ada dari Fulan katanya, dari teman ente. Oh begitu. Gimana antum tertariknya dengan PPI? Kata Ana. Saking Ana nggak tahunya itu, Ana nanya ke dia. PPI itu apa emang? Nggak tahunya waktu itu. Dan nggak ada kepikiran pengen masuk organisasi. Iya. Emang PPI itu apa? Udah jelasin dari asal fisiknya. PPI itu begini dan dia datang sudah effort jauh-jauh dari Sakan Dakhili ke Sakan Kuhum. Waktu yang di Sakan Kuhum dia datang menyampaikan programnya segala macam, apa itu PPI segala macam, gini. Anak nggak bisa ngejawab waktu itu. Akhirnya tolong dong kasih Ana waktu. Iya. Sehari atau 2 hari. Kenapa lah? Ayo bismillah. Ya ntar Ana, soalnya jujur ya Ana nggak ada niatan sebetulnya pindah ke Tarim, nggak ada niatan masuk organisasi ya. Iya benar. Nggak ada pengen masuk organisasi, cuma nanti deh kayaknya. Nggak Mustawa 2 banget gitu. Tapi Ana coba pengen konsultasi dulu dengan beberapa pihak atau keluarga seperti apa, gimana gitu kan enaknya. Akhirnya Ana konsultasi ke orang rumah. Kebetulan Ana konsultasi ke Om Ana, paman Ana yang kebetulan dia juga aktivis. Akhirnya dia ngasih banyak banget tuh arahan, kesempatan lah masuk katanya. Organisasi ya penting untuk mahasiswa. Ente sekarang sudah mahasiswa, artinya ente harus sudah banyak membangun jaringan, bukan hanya fokus di bidang akademik belajar di kelas, tapi juga ente harus sudah membangun sayap kanan kiri segala macam. Karena itu penting. Karena pengalaman Om katanya waktu itu dia ngomong begini, mahasiswa enggak masuk organisasi atau tidak terlibat di dalam keorganisasian selama dia kuliah menjadi mahasiswa, pulang ke rumah dia nggak punya teman. Sampai bahasa dia begitu, nggak punya, masa sih nggak punya teman? Ya maksudnya teman jejaring yang bisa membantu dia ke depannya, lu mau ngapain gitu. Organisasi di sini tuh mungkin bisa kita seperti kayak kelompok belajar itu juga termasuk gitu kan ya, atau komunitas-komunitas, karena itu pasti sangat dibutuhkan lagi. Pikir-pikir, ini gua udah mulai bisnis waktu itu, udah muka just tip ya kan. Sampai kita belajar masak sampai itu jualan gitu kan. Iya, Anda nggak bisa masak. Bisa masak. Berarti Anda bisa masak juga dari sini. Tarim. Oh, lu bayangin. Anak 3 hari di Tarim tuh langsung jadi pelaku UMKM. Langsung terjun itu ya ke pasar itu. Saking emang dari awal dia itu pengen belajar plus nyari duit, pengen belajar bisnis gitu loh. Belajar bisnis. Akhirnya Ana nggak ada basic buat masak. Ananya teman orang Sunda, gimana dong caranya bikin nasi liwet? Itu dia ngajarin, dan itu pertama kali Ana masak, dan hari itu juga Ana jualan. Langsung tuh berarti pertama kali masak, pertama kali jualan dong. Anjir, ambil laku habis. Akhirnya setelah Ana pikir-pikir, Ana mengiyakan untuk masuk PPI.
Bahkan saking ana nggak tahunya itu PPI, sampai saking ana nggak kenal siapa waktu itu di keanggotaan PPI, ana nggak kenal siapa-siapa masuk PPI. Bahkan teman-teman Duf'ah pun ana nggak begitu banyak kenal ya. Karena ana lihat angkatan ana yang berangkat bareng satu kloter waktu itu pesawat itu nggak ada yang masuk organisasi. Ana lihat fulan. Bahkan saking ana nggak kenalnya orang, saking nggak taunya PPI, ya kan ana duduk paling belakang. Saking belakangnya tembok. Saking nggak ada kenalan Saking nggak ada gitu. kenalan. Terus nih lihat, kita kaget tadi ini PPI kok pakai jas. Iya. Ya kita organisasi di pondok ya pakai sarung, pakai gamis, ya kan. Nggak pernah kita terjun, nggak pernah kita berkecimpung di dunia organisasi seformal PPI, Resmi PPI gitu. Wah, ini orang lihat waktu itu ketumnya Alvin Jihadi waktu itu. Oh, Pak Alfian Jadi itu waktu itu. Waktu itu dia jadi ketua umumnya, itu dia waktu itu sambutan nyala-nyala kan, orang ngomong apa. Ada bahasa Inggrisnya ini kan. Aduh. Bismillah deh. Oh, beginilah ini artinya apa ya? Tantangan baru gitu. Iya. Alhamdulillah sampai hari ini pun masih bertahan di PPI. Dan banyak hal yang Ana dapat dari PPI, dan Ana lihat waktu itu juga organisasi yang sehat. Kenapa? Artinya Ana di sana bisa banyak belajar. Iya. Bisa banyak belajar, dan ya alhamdulillah setahun, 2 tahun, di tahun ketiga Ana diamanahkan sebagai ketua, dan di tahun kelima ini, di tahun kelima di Ahgof, dan di tahun keempat berarti di PPI Yaman itu Ana diamanahkan sebagai anggota dari PPI Yaman. Majelis Permusyawaratan berarti. Majelis Permusyawaratan anggota. Jadi waktu antum menjabat sebagai ketua PPI ini pasti kan banyak masalah kan. Kita lihat aja ada 6.000 nih tulab atau mahasiswa dan pelajar-pelajar di Indonesia. Apa aja itu Kang? Maksudnya masalah apa mungkin yang membuat antum sampai wah ini gimana? Mungkin bisa ada yang bisa diceritakan bagi teman-teman gitu. Oh, ini kalau kita berbicara tentang masalah kendala sebagai ketua umum PPI Yaman itu sangat berjilid-jilid kayaknya. Mungkin yang paling membekas di benak antum mungkin. Karena sebagai seorang organisator ya, kita belajar banyak di organisasi itu. Tantangan itu pasti banyak. Pertama, kita PPI ini sudah terkenal ya, PPI itu di beberapa negara juga, yang di sana ada banyak pelajar atau mahasiswa Indonesia, pasti di sana ada PPI-nya. Atau walaupun dengan bahasa lain ada PPI, ada PPMI, ada IP kalau di Iran ini. Nah, itu tantangan tuh banyak, karena kita sebagai aktivis, kita sebagai pegiat mahasiswa juga akan dihadapi dengan tuh kesah masyarakat atau teman-teman mahasiswa. Contohnya kalau di Yaman ini banyak banget kasus-kasus agensi bodong. Gimana itu agensi bodong? Ya, ini sedikit gambaran ya. Jadi kadang ada orang atau beberapa pihak yang dia masang pamflet, ya kan, masang pamflet, misalkan pamflet yang dipasang sama dia pamflet Ahgof, atau pamfletnya Habib Umar. Ayo dibuka pendaftaran belajar ke Yaman, bisa masuk di lembaga manapun, plus bisa umroh. Itu umrohnya itu sangat menggiurkan jelas. Dengan nominal sekian. Nominal yang memang nggak masuk akal gitu loh, sangat murah. Ya kan, kemudian informasi itu disebar di sosial media, akhirnya banyak yang tergiur, ya kan, dengan misalkan 20 juta atau 25 juta, dia bisa umroh plus bisa belajar di Yaman di lembaga manapun. Sedangkan pamflet dia kadang ada beberapa kasus itu pamflet pakai pamflet Ahgof. Berarti fotonya masjid Ahgof tuh. Bukan masjid ini yang lambang. Oh, yang lambangnya ini. Ada juga kadang foto Habib Umar dipasang. Kacau. Akhirnya otomatis kan yang ada di benak teman-teman di Indonesia yang ingin melanjutkannya studi di Yaman itu kan pasti kan lebih familiar ke Tarim. Iya. Oh, insya Allah lah masuk Tarim nih, belajar Tarim kan. Saya ikut banget kan. Akhirnya berangkat mereka dari Indonesia, kemudian mereka sampai ke Yaman. Ternyata Yaman nggak datang ke Tarim, tempat yang lain, kota Mukalla biasanya. Di Mukalla ditelantarkan. Dilantarkan ini maksudnya mereka Akhirnya kan misalkan bisa masuk lembaga manapun. Kadang kalau orang tuh pengen masuk ke Ahgof, sedangkan di Ahgof nggak gitu kan. FYI buat teman-teman, buat Ahgof ini pendaftaran bagi mahasiswa dari Indonesia itu hanya satu pintu melalui dari Maktab Al-Ahgof Indonesia. Mungkin ntar link pendaftarannya ntar ditaruh di deskripsi saja gitu. Nah, akhirnya begitu. Jadi teman-teman itu yang tadinya ekspektasinya pengen datang ke Tarim, belajar ke Umar atau ke Ahgof atau ke Darul Mustafa atau ke Ribat Tarim, tiba-tiba masuk ke lembaga yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.
Itu kadang-kadang kasihan. Kita kadang sering laporan ya, laporan PPI, terutama PPI yang memang aktif dengan mahasiswa seperti itu, dekat dengan mahasiswa. Artinya banyak dari mereka teman-teman itu mengeluh anak kena tipu, kemudian anak tersesat di Yaman, yang harusnya tarim kok ya mukala gitu kan. Tersesat di mukala. Akhirnya kita pun sebatas organisasi kita bingung seperti apa. Akhirnya PPI 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu mengeluarkan rekomendasi PPI Yaman. Artinya teman-teman yang ingin masuk ke Yaman, ingin belajar di Yaman, maka PPI sudah punya rekomendasi lembaga. Ini loh rekomendasi lembaga-lembaga yang insya Allah mereka tanggung jawab. Mereka sudah sepenuhnya tanggung jawab, fasilitasnya dipenuhi, kemudian kurikulumnya jelas, kemudian tertibnya juga jelas, ya kan. Itu kita punya rekomendasi ini. Ini hanya sebatas rekomendasi ya, rekomendasi. PPI Yaman punya rekomendasi itu. Karena dan di tahun anak itu karena rekomendasi itu sudah berjalan 2 tahun ya, 2 tahun, dan di tahun anak kita mengadakan sensus ulang. Ini setiap tahun nih banyak teman-teman pelajar tuh yang datang ke Yaman. Banyak yang datang ke Hadramut, ke Tarim lah begitu. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Nah, di tahun anak itu kita sensus itu hampir menginjak 6.000. Di tahun 2024 itu. Tahun 2024 itu hampir menginjak 6.000 pelajar Indonesia yang ada di Yaman, yang terpisah di 2 tempat, Mukalla dan Tarim. Daripada 6.000. Artinya kan ini ada kemungkinan dari tahun ke tahun akan bertambah. Dan di akhir jabatan Ana waktu sama teman-teman di PPI Yaman itu ada sekitar 60 lembaga lebih. 60 lembaga pendidikan, kampus dan juga pesantren yang di situ ada orang Indonesianya. Ya, dari 60 itu yang masuk rekomendasi lembaga PPI Yaman cuma berapa? Sekitar 16 atau 17. 16 doang. Berarti yang lainnya itu nggak sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh PPI. Betul, tidak. Karena kenapa? Karena kita ingin minimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bagaimanapun minimnya informasi mungkin ya. Karena kita melihat Yaman juga negara yang tidak stabil, ya kan, konflik di mana-mana. Akhirnya informasi itu kadang minim, dan kadang mungkin juga banyak orang pengennya ke Tarim, tapi akses ke Tarimnya terbatas. Ya kan, tidak ada informasi, ya akhirnya banyak yang tersasar tadi. Dan mau nggak mau kita sebagai aktivis organisasi PPI Yaman, kita harus memberikan solusinya untuk minimalisir hal-hal tadi seperti itu. Terus tentang ini kan setelah mereka datang ke sini tuh, teman-teman yang udah datang ini gimana sih, maksudnya setelah yang antum melakukan surat rekomendasi, apakah ini udah terminimalisir ataupun ini butuh gebrakan yang lebih besar dari ini sebenarnya? Lagi-lagi kita harus berkaca ya, bahwa kita ini sebatas organisasi, organisasi PPI aktivis, ya kan, kita tidak punya kekuatan hukum, kita tidak punya wewenang untuk melegalkan. Makanya bahasa yang dikeluarkan oleh kita itu adalah rekomendasi. Kita hanya sebatas merekomendasikan. Artinya ini adalah upaya atau usaha kita untuk menyebarkan informasi ke teman-teman supaya teman-teman itu nggak salah masuk lembaga. Begitu. Nah, sebetulnya perlu kita dukungan. Makanya untuk rekomendasi ini sebetulnya kita sudah tembuskan ke kedutaan, kemudian juga sudah kita tembuskan juga ke beberapa pihak, sehingga informasi atau rekomendasi yang kita terbitkan itu adalah bisa dipertanggungjawabkan. Kan kita pun sudah punya studi kasus ya. Studi kasus sudah cek lapangan juga, kelayakan asramanya, kemudian pembelajarannya, kurikulumnya itu sudah kita cek, dan insya Allah itu sudah aman lah. Ya, makanya walaupun nanti masih banyak teman-teman yang masuk ke Yaman juga lewat jalur yang salah, bukan yang salah ya, maksudnya jalur-jalur yang tidak sesuai dengan rekomendasi itu tuh banyak, masih ada. Karena masih banyak juga kita lihat ya pamflet-pamflet yang berkeliaran. Pamflet-pamflet yang tersebar di sosial media yang mengatasnamakan Tarim, kadang mengatasnamakan Habib Umar, ujung-ujungnya nggak datang ke Habib Umar. Bahkan ada pernah satu masalah, waktu Ana jadi ketua itu ada laporan. Antum bayangkan, ada pamflet untuk belajar ke kuliah Ahqaf, kuliah Lilbanan. Ya. Dia sudah tes, dia sudah bayar sekitar 75 juta. Karena dia mahasiswi, ya
ya kan. Ke Yaman ya mahasiswa kan kita bawa laptop, bawa HP, elektronik segala macam kan untuk memudahkan kita belajar gitu kan. Waktu di bandara Soekarno-Hatta dia kena kendala mungkin karena laptopnya ketahan atau apanya ketahan gitu, kendala. Akhirnya si calon mahasiswi tadi dia komplain dong ke panitianya yang ngeberangkatin dia. Ustadz ini gimana? Laptop Ana nggak bisa berangkat, laptop Ana nggak bisa dibawa, ini gimana, tolong bantuin. Ente kenapa bawa laptop? Katanya. Lah, ya begitu katanya. Ya kan Ana pengen belajar, Ana pengen ke Agov, Ana kan bakal jadi mahasiswa. Ana bakal kuliah gitu kan sebenarnya. Ana ya apa namanya, laptop itu sebuah keharusan atau elektronik yang lain itu sebuah keharusan. Akhirnya apa? Antu bayangkan. Si panitianya itu ngomong begini. Ente nggak ke Agov. Ente ke Ma'had lain. Di hari-H itu. Di hari H 2 jam lagi pengen take off. Nanti bayangkan itu orang sudah bayar 75 juta, sudah ribuan dolar keluar, ya kan, sudah ekspektasi dia masuk ke Agov, tiba-tiba di bandara dua jam lagi take off pesawat, tiba-tiba gituin. Itu bayangkan. Pasti impiannya udah runtuh itu. Itu gimana sakit hati itu ada orang tuanya, ya kan. Kadang kita juga lihat ya, maksudnya usaha teman-teman yang ingin belajar di luar negeri juga kan luar biasa pengorbanannya kan. Luar biasa pengorbanannya, baik itu pengorbanan dia atau orang tuanya, sehingga banyak yang harus dikorbankan. Baik itu keuangan, tenaga, dan semuanya harus dikorbankan. Lu bayangkan 2 jam lagi dia pengen take off, ya kan. Kemudian dikasih tahu sama panitianya, ente nggak ke Agov, ente ke Ma'had lain. Ya Allah, jahat banget. Jahat banget itu yang sering terjadi. Makanya ini selalu kita sounding ya. Maka kita pun nggak diam di PPI, kita sounding ke PPI Timur Tengah, kemudian ke PPI Dunia. Kita pun sampaikan permasalahan seperti ini ke kedutaan. Artinya harus ada solusi. Jangan sampai teman-teman juga salah itu ya, salah tempat, atau bahkan mahasiswa ini dijadikan dijual belikan. Itu jangan sampai. Ladang cuan mereka. Sempat kita sounding seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya ada titik temunya, sehingga agensi-agensi yang tidak bertanggung jawab seperti ini itu bisa lebih taubat lah, bisa sadar diri gitu, muhasabah. Bisa muhasabah. Ini kan waktu antum jadi menjabat kan 2024-2025 itu kan masih ada isu-isu Yaman itu kan negara nggak aman, ada beberapa eskalasi politik tuh waktu awal-awal Gaza diserang, terus habis itu Houthi juga membantu. Nah itu kita hasil riset Ana ini kan ada beberapa WNI yang terdampak itu waktu kejadian itu kan. Itu gimana antum sebagai PPI waktu itu? Karena ingat ya, kita ini PPI artinya ranah kita adalah ranah pelajar. Nah, pelajar, adapun WNI secara umum itu ditangani langsung oleh kedutaan, dan di sana juga ada perpanjangan kedutaan di Yaman, yaitu Satgas, Satuan Tugas KBRI, yang berdomisili di Tarim 3 orang dan di Mukalla 2 orang. Itu untuk masalah eskalasi politik segala macam, konflik segala macam, itu PPI Yaman tidak bersentuhan dengan itu, karena memang itu bukan ranahnya kita, dan itu memang adalah tugas dan kewenangannya dari kedutaan. Makanya hal-hal apapun itu terkait masalah ada yang terdampak, ya kan, di mana di zona A gitu kan, di mana di Taiz, Hudaidah misalkan. Itu bukan kewenangan, dan PPI Yaman itu hanya lebih fokus ke provinsi Hadramaut, karena memang mayoritas pelajar kita di sana. Memang dulu ya, waktu sebelum perang puncak di tahun 2014 itu PPI Yaman tuh sampai ke Hudaidah, PPI Yaman tuh sampai ke zona jangkauannya, karena masih aman di sana waktu itu, belum terjadi konflik. Dan WNI bisa bebas masuk. WNI juga waktu itu kita dengar, maksudnya banyak WNI yang kalau liburan tuh ke sana gitu. Tapi sekarang kan setelah perang, akhirnya yang di daerah utara sana nggak ada. Kita lebih fokus ke daerah selatan. Makanya waktu kalau kita dengar mungkin ya di media itu Yaman versus Iran atau Yaman versus Israel gitu kan. Yaman, Iran versus Israel. Ya kan? Itu bukan Yaman kita gitu. Bukan Yaman Selatan. Yaman bagian utara. Kadang ada media-media yang ngechat Ana waktu itu, minta wawancara. Ini kita bukan di utara, kita di selatan. Kita aman-aman aja, alhamdulillah. Teman-teman, kalau mungkin sebagai informasi, kalau ada kata-kata Yaman menyerang Israel itu kebanyakan dari
kelompok Houthi atau yang ada sekarang itu di daerah Yaman Utara seperti Son'a, Hudaida, Taiz dan sebagainya. Ini kayaknya Mas Robert juga kenal banget ini masalah politik ini. Itu mungkin di episode selanjutnya mungkin kalau ada yang khusus geopolitik karena pasti akan panjang banget Wah, ya, panjang. kalau bahas geopolitik tentang Yaman ini. Terus bagaimana Kang akhirnya peran PPI ini terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini tuh? Apa aja sih peran-peran PPI itu? Betul. Untuk saya dan saya rasakan ya, keberadaan PPI Yaman itu di tengah-tengah pelajar. PPI ya, baik itu PPI Yaman atau PPI wilayah di bawahnya, yang PPI Hadramaut sama PPI Mukalla itu, keberadaannya sangat krusial. Mengingat karena di sini kedutaan kita ngikuti Oman. Ya kan? Kedutaan kita mengikuti Oman, dan perpanjangan tangan kedutaan itu ada satgas dan jumlahnya terbatas 5 orang seperti itu. Kadang ada beberapa permasalahan yang Anda rasain ya di PPI Yaman itu, yang itu bukan ranah tugasnya PPI, ya kan, itu ranahnya tugasnya pemerintah, satgas ataupun kedutaan. Itu kadang konsulnya ke PPI. Itu mungkin gara-gara salah satu dari ketidakhadiran KBRI di Yaman itu. Bukan ketidakhadiran ya, mereka hadir. Cuman mereka tidak ada pusat kantornya di Yaman secara fisik. Walaupun di sini teman-teman satgas ada, cuman kan kadang ada beberapa hal yang mungkin ya yang kadang lebih kelihatan nih, banyak program, banyak kegiatan PPI. Jadi kadang hal-hal yang bukan tugas kita itu kadang ada yang konsul kita. Bahkan ada pernah kejadian Mas Robert. Ini waktu anak ujian. Waktu anak ujian kemarin di Musa 4, waktu anak ujian syahar. Ujian syahar itu UTS itu menurut anak sih lebih berat ya ketimbang wasal. Karena malamnya kita gadang, ngapal, besoknya ujian, habis ujian kita langsung daras belajar kuliah lagi. Begitupun hari setelahnya, itu kan capek ya. Waktu itu jam 12 malam anak habis murojaah, habis ngafal, besok ujian. Waktu itu ujian apa ya? Fikih Muqarrar kalau nggak salah. Fikih lintas madhab. Iya, fikih lintas madhab. Malam-malam pengen istirahat, sudah tutup kitab, ada telepon masuk. Kang Salah antum di mana? Anak disakan kata anak. Kenapa? Anak bisa minta tolong Kang. Kenapa ente? Tolong Kang, ini ada kasus WNI urusan rumah tangga kan. Ngapain kok malah WNI kok malah curhat ke ketua PPI ini. itu unik. Ini tolong gimana ini anak lagi bantuin teman anak bingung nggak bisa ngapa-ngapain, harus gimana ini katanya. Emang kenapa teman ente? Diceritain kronologinya begini dalam hati. Anak mesti jomblo. Disuruh ngurusin urusan rumah tangga. Aduh ya Allah, itu ada aja jam 12 malam. Pengen tidur atau jam 12:30 bahkan. Kita nggak bisa keluar. Ya, tiba-tiba besok ujian, ya kan. Tiba-tiba dia telepon seperti itu. Artinya apa? Artinya tugas PPI di tengah-tengah pelajar Indonesia yang ada di Yaman ini sangat krusial, sangat dibutuhkan karena PPI juga sering komunikasi dengan kedutaan. Ketika ada permasalahan apapun yang dihandle oleh PPI, kadang kita pun konsultasi juga ke kedutaan. Jadi kedutaan nanti yang mengambil langkah baiknya seperti apa. Berarti antum meskipun diagung dengan seketat itu, yeah, dan juga banyak tugas di PPI itu masih bisa terimbangi ya Kang ya mungkin. Alhamdulillah. Itu gimana cara antum buat ngimbangin waktu itu Kang? Antara kuliah Ahgov yang kita bisa bilang padat lah dan banyak juga, dan dengan PPI itu yang sebetulnya begini, memang berat sih kita menggabungkan dua antara organisasi dan dengan belajar, terutama teman-teman yang belajar di Ahgov. Bahkan anak pun suka mikir ya, ini orang udah masuk Ahgov, begitu ketatnya, begitu beratnya ujian, pelajaran, tapi dia masih aktif di organisasi. Pertanyaan sih itu orang Ultraman itu. Ultraman. Kalau buku Ultraman itu. Soalnya kenapa? Karena ujian kita berat. Pelajaran kita berat dan antum tahu. Pertama antum konon ya Mas Robert. Cuman di sisi lain organisasi itu penting. Bagi anak pribadi itu penting. Karena organisasi itu adalah anak punya prinsip begini Mas Robert. Organisasi itu anak selalu jadikan sebagai sekolah kedua setelah kuliah. Artinya di samping kesibukan anak kuliah, anak pun harus aktif di hal yang lain.
Karena kenapa? Karena banyak banget manfaat atau ilmu yang antum tidak dapatkan di ruang kelas. Dan teman-teman organisasi pasti paham itu. Nah, makanya kadang ada beberapa orang yang nanya ke Ana, lah yang tadi masuk ke organisasi apa sih faedahnya? Ya Ana nggak bisa jawab. Faedah manfaat yang antum dapatkan di organisasi tergantung antum tujuan masuk ke organisasi apa. Tergantung antum, pandangan antum terhadap organisasi itu apa. Makanya ketika kita berorganisasi, ini mungkin saran buat teman-teman gitu. Ketika antum masuk organisasi itu usahakan antum punya target. Antum punya visi, punya misi, visi misi. Antum mau ngapain masuk organisasi? Tujuannya apa? Dan targetnya apa? Jadi jangan sampai dia sibuk di organisasi, ya kan, sibuk berprogram tapi nggak dapat apa-apa. Makanya di sini kadang ini penting tugasnya seorang ketua. Ana tuh kadang suka iseng ya waktu Ana jadi ketua itu. Ada teman-teman anggota kita pengurus di PPI Yaman kadang suka random, baik itu koordinator, baik itu anggota. Kadang Ana suka panggil antum sini. Antum dari mana? Namanya siapa? Kenapa masuk ke PPI? Oh begini. Antum sudah berapa bulan dari semenjak pelantikan di PPI? Oh udah sekian bulan. Kadang Ana suka iseng nanya, apa yang antum dapatkan di PPI? Apa yang antum dapatkan ketika antum berorganisasi? Terkhusus sekarang antum masuk di PPI. Kadang dia suka mikir, dapat apa ya? Nah hal-hal seperti itu tuh harus dievaluasi, harus ditanyakan. Kadang manfaat yang dia dapat itu banyak, dia nggak menyadari. Betul. Kadang jangan sampai lu masuk organisasi, apa kemampuan yang bisa lu dapetin? Bikin es teh. Bikin es teh kan kadang kalau udah bikin acara ya kan, bikin acara. Ada es teh, ada kan bagian konsumsi, ada yang beli muka sarot. Bagiin gitu kan. Ente masuk organisasi bisa apa? Bisa bikin es teh? Jangan. Harus lebih. Artinya organisasi nggak ngajarin itu. Organisasi lebih dari apa yang antum bayangkan. Makanya lagi-lagi organisasi itu selalu menjadi sekolah kedua bagi Anda pribadi. Sehingga ketika Anda menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran Anda di organisasi, itu tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena Anda selalu menjadikan itu sebuah pembelajaran. Seperti itu. Dan harusnya kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita membagi waktu dengan tugas kita di kuliah seperti itu. Ketika teman-teman organisasi itu harusnya lebih bijak dalam memanage waktu. Dia di organisasi diajarkan bagaimana mengelola, memanage tim, mengkonsep acara dan sebagainya, ya kan, menyelesaikan permasalahan. Artinya dia juga harus bisa menyelesaikan masalah dengan dirinya. Mengatur waktu itu kan hal yang mendasar sebetulnya. Baik kapan dia belajar, makanya kapan kemudian dia murojaah, kapan dia sibuk di organisasi itu harus punya basic, itu dasar sih. Makanya kalau Anda pribadi, Anda punya target. Jadi supaya nanti ujian nggak kewalahan, Anda punya target. Ketika Anda masuk kelas, pelajaran apapun itu, minimal 70% Anda harus paham. Bukan hanya sekedar baca, karena banyak dari pesan-pesan itu kalau sebelum masuk kelas dibaca dulu. Antum lebih dari itu, 70% harus paham. Harus maksimalin. Harus dimaksimalin. Kenapa? Karena kita nggak punya waktu banyak. Ya kan, waktu kita dipotong ada tugas, waktu kita dipotong ada kegiatan ini, waktu kita potong ada rapat segala macam. Artinya apa? Artinya harus Anda memaksa diri Anda untuk apa? Untuk maksimal, untuk produktif di kelas. Alhamdulillah nilai Anda stabil. Kenapa? Karena Anda selalu mentargetkan ketika Anda belajar di kelas, Anda harus 60-70% harus paham pelajaran. Artinya apa? Ketika kita sudah paham, datang ujian enak, murojaah. Bisa merecall pemahaman. Betul. Ya kan, nggak paham ibarat dikit, kita tinggal nanya sama teman-teman, kita tinggal diskusi. Itu penting. Artinya selain kita punya target untuk berorganisasi, ya kita pun harus punya target dengan diri kita. Pembelajaran itu penting. Artinya jangan sesekali menjadikan organisasi itu nomor 1. Organisasi itu nomor 3, nomor 4. Karena jelas lagi. Karena tujuan kita di sini adalah untuk belajar. Ya kan? Artinya kalau antum sudah bisa menyeimbangkan waktu antum untuk belajar, maka silahkan antum berorganisasi. Seperti itu. Karena tanggung jawab untuk diri sendiri itu lebih berat. Karena Anda juga pernah dengar kan, sebenarnya organisasi itu nggak ngambil waktu belajar kita, tapi organisasi itu ngambil waktu kosong. Misal kita waktu kosong kita main game ataupun nonton serial gitu. Itu yang diambil oleh organisasi. Betul. Cuman kalau waktu belajar
kita waktu syahar juga organisasi banyak yang diliburkan. Betul. Gitu. Makanya sebetulnya organisasi itu nggak ngambil waktu antum belajar, enggak. Ya. Waktu kosong antum kita ambil. Waktu gabut antum kita Jadi ambil. nggak ada waktu buat gabut tuh. Nggak ada. Makanya menikmati. Artinya ketika antum sudah menemukan benang merahnya, ketika berorganisasi, menemukan manfaatnya, menemukan targetnya, sudah punya target, antum akan bisa menikmati organisasi itu, dan antum akan melihat faedahnya apa. Walaupun nanti faedahnya tidak akan kita dapatkan hari ini, enggak. Karena berorganisasi itu sama halnya kita belajar di kelas. Nggak bakal kita panen hari ini, nanti panennya nanti di masa depan. Seperti itu. Apa yang kita tanam kemarin ya nanti akan kita hasilkan, rasakan manfaatnya juga. Panennya itu nanti besok. Seperti itu. Mungkin ada ini Kang, apa namanya, tips-tips. Antum kan bilang apa tadi, nilai antum ini selalu stabil tuh. Itu selain dari apa namanya, cara belajar, dari pengaturan waktu, mungkin ada tips-tips dari cara belajar bagaimana agar dapat mudah beradaptasi dengan Ahgov yang katanya ketat dan juga ujiannya susah gitu. Betul. Ini pengalaman Ana ya. Jadi ketika kita belajar ke luar negeri, bagi siapapun teman-teman nanti yang ingin belajar ke luar negeri, ya pasti kita harus punya basic. Penting. Kita harus punya basic, kita harus punya bekal, ya kan? Kita harus punya kholfiyah, latar belakang, baik itu dasar lah fikih, nahu, sorof, ya kan, karena kita belajar di tarim, di Ahgov juga kan syariah ya, tidak jauh dengan syariah, tidak jauh dengan sunnah, konun segala macam, dan itu kental sekali hubungannya dengan pesantren. Artinya modal utamanya kita harus punya basic, kita harus punya latar belakang yang kuat, sehingga apa? Sehingga ketika kita berangkat ke luar negeri, berangkat sekolah ke universitas, ke Ahgov misalkan, itu kita nggak kosongan. Karena nanti kalau kita kosongan sayang di kita. Iya, sayang di kita. Ya kan, sayang di kita, uang sudah habis banyak. Waktu sudah habis banyak, sedangkan cuaca di Ahgov ini sangat ekstrim. Ujiannya kadang tiba-tiba ujian, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, dan pembelajaran di sini berat. Artinya apa? Artinya yang sangat mendasar kita harus punya basic. Apakah basic itu menjamin bahwa dia akan lulus di Ahgov? Enggak juga. Ketika dia sudah punya basic, tinggal bagaimana dia mengasah basic itu, bagaimana dia bersungguh-sungguh, bagaimana dia belajar. Makanya ada salah satu kalamnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Ini kalamnya menurut aneh sih ngena banget. Kata beliau, al-majdu ba'da taufik bil musabarah la bil zakar. Jadi ketika antum mendapatkan sebuah kejayaan, kesuksesan, ya kan, artinya kan ketika kita melakukan sesuatu yang baik, ada pencapaian baik, itu kan taufik dari Allah ya kan. Al-majid ba'da taufik bil musabarah, dengan ketekunan, ditekun, harus kesungguhan. Kenapa? Fakatsirun man fatahu al-ilm bi rukunihi ila dzakaihi. Banyak orang yang dia ketinggalan maklumat karena dia hanya mengandalkan zakat IQ-nya. Artinya nggak diasah, karena ngerasa dia udah pintar, ya kan, nggak ngerasa dia sudah cukup IQ-nya, tapi karena dia berlandaskan dengan IQ tadi, akhirnya dia nggak dapat maklumat yang kuat gitu, seperti itu. Makanya penting kita harus punya basic. Nah, apakah ketika dia punya basic dia akan bertahan di Ahgov? Enggak. Harus kuat mental. Penting itu. Menurut Ana, Kak Robert, Ahgov itu enggak butuh orang pintar. Ahgov itu hanya butuh orang gigih. Dan itu mau belajar. Karena banyak juga dari teman-teman kita, mereka di awal-awal pintar banget dan ternyata mereka kehilangan semangatnya. Betul, juga. Itu wakil banyak. Artinya butuh pejuang-pejuang yang tangguh untuk bisa bertahan dan sampai lulus di Ahgov. Dan butuh cabukan terus. Terus. Dan itu perlu kadang kita capek ya kan, capek itu pasti, cuman perlu ngambil jarak lah, nafas untuk nanti bisa akurat lagi semangatnya. Jadi buat teman-teman, meskipun Ahgov kata orang-orang itu menakutkan, tapi tidak semenakutkan itu. Santai saja, tetap daftar di Ahgov nanti, karena pembukaan Ahgov ini akan segera dibuka ya, sampai mungkin sekitar bulan Juni Juli. Jadi teman-teman bisa langsung daftar ke Maktab Al-Ahgov Indonesia. Di situ semuanya sudah diterangkan. Yang penting antum siapkan mental dan juga modal ilmu sebelumnya, ilmu basic antum bawa, dan mental antum kuat, insya Allah bisa
aman aja itu. Aman. Bahkan Kang Robert Anda punya teman. Iya. Punya teman ini teman luar biasa. Ini apa ya? Jadi panutan buat Anda. Dia mungkin berangkat ke Ahgop, basic dia nggak seberapa. Iya. Basic dia yang mungkin teman-teman pesantrennya di atas 6 tahun, 7 tahun ke atas itu kadang mereka lebih punya basic lebih banyak gitu kan. Dia punya modal sedikit, basic dia sedikit. Tapi subhanallah, nggak pernah ya ada. Bertahan sampai nanti insya Allah besok dia bakal wisuda. Dia gigih. Bahkan kadang bahasa Arabnya nggak bisa. Tapi dia bisa lulus di Ahgop. Ya, seberapa gigih dia. Seberapa gigih dia. Anak menyaksikan, anak saksi hidup dia belajar tuh gimana. Pagi, siang, malam, waktu dia buat apa namanya? Buat tidur, buat main itu dia habisin buat belajar, buat ngejar. Bahkan dia waktu masuk ujian, seminggu sebelum ujian dia udah nggak megang HP. Instagram dia udah hapus aplikasinya. Oh, bagi teman-teman juga ini ada fakta menarik nih. Jadi teman-teman di Ahgop itu bukan 1-2. Jadi ketika mereka seminggu atau 2 minggu sebelum ujian akhir semester, mereka biasanya hapus Instagram terus install lagi setelah liburan. Itu sesuatu yang udah biasa banget di Ahgop. itu begitu. Artinya apa? Artinya untuk mendapatkan gelar S1, mendapatkan ilmu, ya kan, untuk bisa sampai bertahan sampai lulus di akhir Ahgop itu kita nggak butuh orang-orang pintar. Kita butuh orang-orang yang semangat. Butuh orang-orang yang konsisten, butuh Superman, ya kan? Superman. Tenaganya full. Makanya sekali lagi teman-teman yang masuk Ahgop, kalau kita belum stabil masalah belajar, kalau bisa kita membagi waktu, kapan waktu belajar, kapan waktu kesibukan yang lain, Ana sarankan jangan dulu untuk berorganisasi. Nanti ketika antum sudah menemukan waktu antum, sudah stabil, Sudah nemu ritmenya lah. Karena belajar di Ahgop tuh luar biasa, luar biasa. Betul-betul berasa belajarnya. Bahkan waktu anak dulu mustawa awal semester 1 ya. Semester 1 itu antum bayangkan anak di push 2 bulan. Ajib. Mustawa awal kan anak berangkat ke Ahgop telat. Ya. Rombongan anak telat. Jadi anak berangkat ke Ahgop, rombongan yang lain tuh sudah selesai fasal awal. Anak baru datang. Terus gimana Kang antum ngejarnya? Udah kita ngejar 2 bulan. Ajib. Kita mantek. Iya. Sula apa? Salamun Menaurat. Salamun Menaurat itu. Dia di pondok kan 3 tahun berhatam. Iya. Di Ahgop 2 bulan. Jadi buat teman-teman yang kurang tahu bahwasanya di Ahgop itu pembelajaran kita ada 16 minggu. Jadi Kang Salah ini ngebut 2 bulan atau sekitar 8 minggu 9 minggu itu 1 semester dihabisin. Ajib itu dan bisa lulus dari situ udah prestasi banget itu Kang. Teman-teman satu rombongan gitu tuh ngerasain banget gitu kan. Gimana kita kejar-kejaran selama 2 bulan itu untuk 1 semester. Minhajnya kita kejar, manteknya kita kejar. Yakutun nafisnya pun betul. Yakutun nafis setengah kita hafalin. Walaupun kadang kita mikir nggak mungkin kita bakal bisa lulus. Tapi alhamdulillah semua itu bisa kita lewati. Selalu ada futuh di malam ujian itu. Ya mungkin kita bisa tutup dengan podcast ini mungkin dengan ini harapan antum terhadap mahasiswa yang akan datang di Ahgop dan ataupun yang udah ada di Ahgop dan juga mahasiswa yang atau pelajar-pelajar yang ada di Yaman secara umum. Harapannya ke depannya yang mudah-mudahan siapapun dia yang akan melanjutkan studi di Yaman, ya pertama ya pasang niat dengan baik. Pasang niat dengan baik karena cuaca tidak selamanya adem. Kadang panas banget, kadang dingin banget. Artian bukan hanya cuaca iklim tapi cuaca kehidupan kita. Perlu niat yang tulus, niat yang baik. Ketika niat kita baik, ujian sebesar apapun insya Allah akan kita lewati. Yang kedua juga jangan sampai nanti kayak tadi kasusnya tuh yang salah lembaga, salah jalan, tersesat. Insya Allah antum kalau mau datang ke Yaman lihat dulu di PPI Yaman itu rekomendasi apa aja lembaga yang direkomendasikan oleh PPI Yaman agar tidak tersesat gitu. Nanti ya insya Allah kalau niat kita baik, kemudian tujuan kita baik dan kita sudah punya gambaran kita pengen masuk kemana, insya Allah itu bakal aman lah sampai tarim sampai ke Yaman dengan selamat seperti itu. Dan itu paling penting sih niat karena hal apapun itu kalau kita tidak tidak didasari dengan niat yang baik, maka itu tidak akan bertahan lama. Makanya ada salah satu kalam ulama itu makan lillah yadum, makan lil ghairillah yanhadib. Segala sesuatu yang
diniatkan karena Allah itu akan continue, akan sampai akhir dia. Tapi segala sesuatu yang tidak didasari dengan niat yang baik, maka dia akan sirna. Itu waktu. Terutama kita belajar ilmu agama ya, ilmu syariat ya. Niat itu nomor satu. Niat kedepankan. Dan ya harapannya siapapun nanti yang melanjutkan estafet keorganisasian, bukan hanya PPI ya, tapi semua organisasi. Baik itu AMI ya kan, di Agop ada kita punya AMI, baik Agopos nih, Agopos juga buat teman-teman ini yang diadakan oleh Agopos. Baik itu NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Kita harap menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik dan jangan merasa puas. Itu penting. Jangan merasa puas, berikan apa yang terbaik yang Antum miliki, dan ketika kita sudah memberikan yang terbaik, itulah nanti yang akan kita panen juga hasil dengan hasil yang terbaik. Seperti itu. Makanya ada salah satu nasihat guru ana yang selalu menjadikan ana motivasi. Apa kata guru ana di pondok dulu, Abu Yanofal almarhum? Laisa min sya'nil muslim ar-ridha bid-dun. Bukan menjadi seorang muslim sejati ketika dia merasa puas dengan diri sendiri. Artinya apa? Artinya ketika dia lebih baik, maka antum harus jadi lebih baik. Ketika pengurus Agopos tahun kemarin atau tahun ini lebih baik, maka tahun setelahnya harus jadi lebih baik. Makanya menjadi seorang pemimpin itu bukan berarti seorang organisasi yang baik, pemimpin yang baik. Bukan berarti ketika di tahun dia menjadi adalah tahun yang paling menyalahkan atau menjadi tahun yang paling baik. Enggak. Justru pemimpin yang baik adalah ketika dia ingin orang setelah dia menjadi lebih baik. Itu penting. Itu penting dan harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jangan sampai dia egois. Ya kan, tahun gua nih nyala banget, tahun besok bodoh amat lah nggak ngurus, jangan. Tapi tetap kita harus bisa meninggalkan jejak yang baik, harus memberikan kesan yang baik, karena bagaimanapun ini ladang khidmah buat kita, ladang pahala ya kan. Kalau kita berbicara khidmah, insya Allah Allah yang jamin. Udah kita niat baik, insya Allah Allah yang jamin. Ini juga ladang khidmah bukan hanya kepada pelajar, tapi kepada thalibul ilmi syar'i, kepada santri, dan itu pahalanya luar biasa. Makanya salah satu nasihat guru ana itu Kang Robert yang selalu ana pegang sampai hari ini di PPI. Bahkan ana bisa berkarir di PPI dari anggota yang nggak tahu PPI sampai ana jadi tahu yang belakangnya tembok sampai ana berbicara di atas mimbar sebagai ketua PPI. Ana selalu pegang nasihat guru ana. Apa kata guru ana? Ya salah in winiyah salihah asa an takuna hadhil hikmah miftahan lak fi khidmatin nabi. Itu yang selalu ana pegang. Dan itu nasihat yang selalu memotivasi ana untuk terus berkhidmah, memberikan yang terbaik, memberikan program-program unggulan untuk teman-teman yang ada di Yaman. Sampai hari ini walaupun ana bukan lagi di PPI sebagai tanfidi, sebagai pengurus aktif, tapi ana selalu akan membawa atau membersamai teman-teman PPI dan selain PPI untuk bisa ayo kita sama-sama berjuang. Masya Allah, sangat banyak nih pengetahuan baru yang bisa kita ambil dari Kang Salah. Bagi teman-teman, karena emang durasinya sudah terpaksa kita hentikan di sini, maka saya berterima kasih kepada Kang Salah telah memberikan banyak maklumat ini, Kang. Terima kasih banyak. Insya Allah kita lanjutkan di podcast selanjutnya. Amin. Dan bagi teman-teman, sekian saja yang podcast Zawiyah bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.